nama lengkap saya Maria Avelina Velin. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Yang pertama, pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi dianggap metode yang pasti untuk meningkatkan kinerja perusahaan, namun harus didukung dengan pengendalian internal untuk mengatasi berbagai permasalahan yang rumit sifatnya seperti ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Strategi yang tepat diterapkan dalam perusahaan antara lain overview konsep pengendalian, lingkungan pengendalian, kebijakan dan prosedur pengendalian, evaluasi atau sistem pengendalian. Struktur pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan tingkat jaminan yang masuk akal bahwa tujuan spesifik organisasi akan tercapai. Tujuan pengendalian internal adalah memberikan jaminan yang wajar bahwa yang pertama, aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha. Yang kedua, informasi bisnis akurat. Yang ketiga, karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan. Pengendalian internal dapat melindungi aktiva dari pencurian, penggelapan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Salah satu pelanggaran serius terhadap pengendalian internal adalah penggelapan oleh karyawan atau employee fraud. Yang kedua, klasifikasi pengendalian. Hall dan Shackleton menjelaskan bahwa aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani berbagai risiko yang telah diidentifikasi perusahaan. Hall dan Shackleton juga mengatakan bahwa aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pengendalian komputer dan pengendalian fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari. Saya dari kelompok 6 akan melanjutkan tentang klarifikasi pengendalian. Dalam klarifikasi pengendalian terdapat struktur pengendalian internal yang mempunyai 5 unsur. Pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, penilaian resiko. Ketiga, aktivitas pengendalian. Keempat, informasi dan komunikasi. Dan terakhir adalah pemantauan atau monitoring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengendalian aplikasi. Menurut Hall dan Shackleton, pengendalian aplikasi adalah berbagai potensi ekspor yang mempunyai aplikasi-aplikasi tertentu seperti pengajian, pembelian, dan pengulas AKAS. Tujuan dari pengendalian aplikasi adalah untuk menetapkan prosedur pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi dan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua transaksi telah diotoritas dan dicatat. Selanjutnya berikut 6 siklus pengendalian aplikasi. Yang pertama, pengendalian sistem aplikasi. Yang kedua, pengendalian pada sistem software. Ketiga, pengendalian terhadap program dan input data. Keempat, pengendalian terhadap operasi komputer. Kelima, pengendalian proses. Dan terakhir adalah pengendalian sistem online. Terima kasih.
Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Aprilia dari kelompok 6 ingin melanjutkan dari pembicaraan Komalasari, yaitu tentang aktivitas pengendalian fisik. Aktivitas pengendalian fisik ini berhubungan dengan sistem akuntansi tradisional yang menggunakan prosedur manual. Namun, pemahaman atas konsep pengendalian ini juga memberikan pandangan atas berbagai risiko dan kekhawatiran dalam pengendalian yang berkaitan dengan lingkungan TI, yaitu verifikasi independen, otoritas transaksi, dan supervisi. Ini pengendalian akses. Pengendalian akses ini bertujuan untuk memastikan hanya personal yang sah yang memiliki akses ke aktiva perusahaan, sedangkan pengendalian dalam subsistem komputer dibagi menjadi ke dalam beberapa subsistem berikut. Yang pertama ini pengendalian pembatasan akses. Yang kedua ini pengendalian masukan. Yang ketiga komunikasi, pengelolaan, dan database. Sekian dari presentasi kami, semoga membantu kalian semua. Terima kasih. 6. Risiko dan ancaman pada exposure sistem informasi akuntansi. Komponen ketiga model pengendalian internal KOSU merupakan penilaian risiko. Kalangan akuntan memainkan peranan penting dalam membantu manajemen mengontrol sebuah bisnis dengan menetapkan sistem pengendalian yang efektif dan mengevaluasi sistem yang sudah ada guna memastikan bahwa sistem-sistem itu beroperasi efektif. Langkah-langkah utama dalam strategi ini yang pertama, mengidentifikasi ancaman-ancaman. Yang kedua, ancaman strategi. Yang ketiga, ancaman operasional. Yang keempat, ancaman finansial. Yang kelima, ancaman informasi. Yang pertama, risiko sistem informasi akuntansi. Yang kedua, ancaman sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, klasifikasi pengendalian internal. Prosedur pengendalian spesifik yang digunakan dalam sistem ini mungkin diklasifikasikan dengan menggunakan 4 klasifikasi internal. Yang pertama, preventif, detektif, dan korektif. Yang kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi. Yang keempat, input, proses, dan output. Yang kelima, komponen khusus internal model. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.